Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. وقال تعالى في آية أخرى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وقال تعالى في آية أخرى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دنا نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال عليه الصلاة والسلام من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan syukur kepada Allah. Pada maghrib yang mulia ini kita datang ke rumah Allah, kita datang ke masjid ini bukanlah karena dekatnya rumah kita daripada masjid. Bukanlah kita pengurus masjid. Bukanlah kita punya kendaraan. Tetapi datangnya kita ke masjid ini adalah semata-mata taufik dan hidayah daripada Allah. Maka sudah sepantasnya dan sewajarnya kita bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Allah pilih kita datang ke masjid ini, datang ke rumah Allah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Maka sudah sepantasnya dan sewajarnya keluar daripada mulut kita ini kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalau yang ceramah kan Dr. Saprinaldi, Pak. Nah, ini badalnya nih, Pak. Badalnya. Tadi Dr. Saprinaldi dia telepon saya, keluarganya ada yang sakit, tidak bisa ditinggal, jadi minta badal. Tapi satu kawan juga, Pak. Nama saya adalah, kalau dalam KTP itu namanya Dayat aja. Tapi kalau channel YouTube-nya saya buat Dayat Abror. Kalau singkatannya UDA, karena orang Minang. UDA itu Ustadz Dayat Abror. Jadi temanya samalah Bapak Ibu. Tapi karena waktunya cuma 30 menit ke depan, mungkin tidak bisa panjang kita bahas. Kisah Nabi ini banyak deh. 124.000 para Nabi. 313 orang para Rasul. Satu riwayat mengatakan 315 orang para Rasul. Kemudian dicantumkan di dalam Al-Quran itu 25 Nabi. Daripada 25 Nabi itu ada Nabi 5 ulul azmi. Nabi yang banyak pengorbanan, susah payahnya,
penderitaan dalam dakwah mengajak orang taat kepada Allah. Dari 5 nabi itu dipilihlah 1 orang, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebetul kita bapak dan ibu kita bersyukur hari ini. Allah pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirnya terakhir. Dan salah satu keutamaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Seluruh nabi nanti akan dituntut oleh umatnya, Pak. Pertama kali Nabi Nuh alaihissalam. Maka tanda Allah nak muliakan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ulul Azmi, maka Allah turunkan dalam Al-Quran dan surat Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir. Ini tentang dakwanya Nabi Nuh alaihissalam. Berapa dia berdakwah, Pak? Bu? Umur Nabi itu 1870 tahun umur. Akil bali Nabi Nuh itu umurnya 450 tahun. Alu manga-manga wale, Pak. Berdakwah kepada umatnya berapa, Pak? 950 tahun. Khamsina alfasana, 50, 100, 1000. 950 tahun. Laila wa naharan, siang dan malam dia berdakwah, ngajak manusia taat pada Allah. Bapak dan Ibu, tanda Allah Ta'ala ini senang. Tanda Allah Ta'ala ini sayang. Tanda Allah Ta'ala cinta kepada manusia ini. Maka Allah kirimkan nabi-nabi bagaimana manusia ini beriman kepada Allah. Kalau untuk perkara dunia, maaf Pak, tidak ada diturunkan nabi. Tetapi bagaimana manusia ini supaya selamat. Manusia ini sebagaimana bahagia. Bagaimana manusia ini kembali kepada Allah dalam keadaan Allah telah redha. Dan untuk penyaksian, pembuktian tatkala di alam ruh, seluruh manusia yang hidup dulunya itu semuanya beriman di dalam ruh. Hatta Fir'aun, hatta Qarun, hatta Haman, semuanya di alam ruh dalam keadaan beriman. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka seluruh ruh mengatakan qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, Allah benar Rabb kami, Engkau Tuhan kami, Engkau pemelihara kami, Engkau yang memberikan rezeki kami. Ini Pak adik kari Ustaz, kalau maghrib kok Pak Bu, hari hujan, kalau lambe-lambe mengecek, lalu orang. Ini kadang-kadang dalam majelis kok Pak, itu juga kan naik Pak. Kalau nonton bola nak ngantuk aja doh, kalau dalam majelis kok iko Pak. Sabantanya takkan tua namanya. Bu, takkan tua, duduk atau ada siko kan, jadi lama-lama takkan tua. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah siang dan malam, mengajak manusia taat pada Allah. Masih dituntut nanti di akhirat oleh umatnya. Selama 1000 tahun lebih kurang 50 itu Pak Bu, cuma yang ikut 80 sampai 83 orang. Mas Haji Pak kok 8 tahun nih berdiri Pak? Ada 20 tahun Pak? Lah ya. Nabi Nuh dakwanya berapa? 950 tahun. Siang malam ajak. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, berimanlah, ucaplah la ilaha illallah, niscaya kalian berjaya. Ini didatangi setiap orang. Didatangi. Bukan dia menerimakan ajakan Nabi Nuh alaihissalam, malah umat Nabi Nuh alaihissalam ini ditutup telinganya. Sudah ditutup telinganya Bu, kemudian ditutupkan lagi kainnya ke wajahnya lagi. Sudah tutup telinga, tutuplah muka lagi. Setelah itu bukan itu saja Pak.
Setelah dia dakwah dilempar oleh umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam tertimbun batu. Datanglah malaikat Jibril mengkibaskan batu. Jadi Bapak Ibu ini saya ingatkan kepada pengurus masjid, kalau ada ceramah Pak, Bu, kalau tidak banyak orangnya memang pilihan Allah. Jadi kita jadi pengurus jangan kecil hati Pak. Jemaahnya kayak ikut manci aja nyo. Semakin kau juang semakin ketek. Tapi kalau wak buat organ siko, wak buat siko lomba-lomba arami orang datang. Kita sebagai pengurus masjid jangan patah arang, patah hati. Memang untuk kebaikan ni bapa dan ibu memang sedikit orangnya. Kadang-kadang jemaah masjid gua terbagi 3 Pak Bu. Ada jemaah kahwin namanya. Ada jemaahnya semi premium. Ada jemaahnya namanya jemaah ori. Ya Bu, jemaah kahwin itu kadang-kadang datang ke masjid. Kalau Isra Mi'raj datang, ada makan-makan. Maulid Nabi gitu juga. Nah, kalau nanti pengajian pagi subuh, lah ada lontong. Banyak datang tuh. Itu jemaah kahwin. Kadang-kadang datang. Ikut angin lo kadang-kadang. Yang kedua jemaah itu semi premium. Tengok sikon bulonya. Kalau lepil kada datangnya. Kalau caleg gua datangnya. Kalau ada yang datang ke siko datangnya. Semi premium. Yang ketiga gua jemaah ori namanya. Jemaah ori itu orangnya. Salat 5 waktu itu orangnya. Pengajian itu orangnya. Kalau ada kematian yang datang itu juga orangnya. Sampai kita sebagai ustaz ini hafal Pak. Pak bapak tuh situ duduknya biasanya. Gitu. Kalau ibu tuh dia nyandar situ. Sampai hafal kita di posisi duduknya. Kenapa? Saking orinya Pak. Saking istiqomahnya duduk di situ. Kadang-kadang banyak camat bulu leh. Ibu. Ibu. Banyak camat loh ini. Calon mati. Kok gigi lah mulai batabu, uban lah mulai gugu, duduk lah mulai maunjua. Kulit lah kandu-kandu, mata lah kabu-kabu. Makanlah banyak lo buah. Tinggal-tinggal aja leh, tunggu-tunggu aja leh. Siap-siap ke pintu kubur leh. Tapi kita jangan berkecil hati. Hidayah adalah milik Allah. Kalau kita tengok dalam kisah para nabi, para rasul, ketika nanti di akhirat dikumpulkan seluruh manusia, maka diceritakan ada yang nabi itu tidak ada pengikut Pak. Ada nabi itu tidak ada pengikutnya dah. Ada cuma nabi itu 2 orang. Ada satu kabilah datang. Ini umat engkau ya Rasulullah, bukan. Ini umatnya Nabi Musa alaihissalam. Barulah datang sekelumpulan orang besar. Baru inilah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara kebaikan bapa dan ibu Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Bagaimana dakwanya nabi-nabi tidak diterima. Memang hidayah ini mahal. Kadang-kadang sudah ucap syahadat ya Bapak Ibu, belum juga masuk lagi. Padahal sekiranya setiap orang Islam tahu dia makna syahadat, makna dia bersaksi, makna dia bersumpah setia, maknanya dia berikrar, barang meyakini bahwa dia ada 11 tuh arti asyhadu. Sekarang kan kita syahadatnya syahadat sekedar syahadat aja, ucapan di mulut saja. Padahal Islam itu aslama yuslimu islaman fawa muslimun. Aslama itu menyerahkan diri, jiwa dan raganya. Kalau dia mengatakan saya orang Islam, maknanya sudah menyerahkan jiwa dan raganya kepada perintah Allah. Jadi kalau ketika ada panggilan azan dia datang ke masjid tidak melaksanakan perintah Allah, berarti bukan orang Islam, baru isi alam. Ya Pak Bu, isi alam lah. Apakah ini kisah nih, konon sedikit. Zaman dahulu bapak dan ibu, seluruh binatang-binatang bahkan hewan-hewan ini pandai bicara. Sebelum terjadi pembunuhan Habil dan Qabil, alam ini semuanya dalam keadaan air diminum terasa manis, tidak ada pohon yang berduri, semua buah dalam keadaan manis, tidak ada binatang yang bertanduk, semuanya tidak bertanduk, bahkan pandai bicara. Jadi suatu ketika terkala petani dengan kerbau lagi bajak sawah.
Ini biar tidak tagang juga Pak. Kalau ngaji kok tagang-tagang panjang juga kan. Jadi petani dengan kerbau lagi bajak sawah. Terdengarlah suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata kerbau kepada petani, Pak Tani, itu suara apa? Kata petani, itu suara azan. Nah, langsung bajak sawah tetap juga. Kerbaunya rupanya orang Minang nampaknya. Tidak sekedar antok aja, tanya lihat. Azan itu untuk apa Pak Tani? Azan itu untuk mengajak orang sholat. Yang namanya bajak sawah tetap juga Pak. Lantas ditanya oleh kerbaunya, Pak Tani tidak sholat? Kata Pak Tani, indah. Oh berarti sama lawak yo. Hari ini Pak, kalau mengaku dia orang Islam, mengaku dia KTP-nya Muslim, Islam, tatkala datang panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia akan tinggalkan segala aktivitasnya, dia tinggalkan segala profesinya, apapun kegiatan dia tinggalkan sementara, dia menghadap kepada Allah. Karena untuk mendapatkan iman, Masya Allah. Bagaimana kekasih-kekasih Allah korbankan. Nabi Nuh alaihissalam seperti tadi 950 tahun nanti dituntut pula nanti di akhirat lagi. Ya Allah, Nuh tidak menyampaikan risalah. Ya Allah, Nuh tidak sampaikan agama. Ya Allah, Nuh tidak menyampaikan kalimah kepada kami. Sekarang kami nuntut. Nabi Nuh alaihissalam itu tercengang juga Pak. Karena tidak ada saksi. Sudah segitu aku dakwah masih dituntut lagi. Didatangkanlah umat akhir zaman sebagai saksi. Kalian kan lahir ke belakang, kok bisa juga saksi bagi kami? Maka kami sesungguhnya membaca Al-Quran. Dari situlah umat Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa berbantah lagi. Karena diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam surat Nuh lagi tentang dakwanya Nabi Nuh. Yang menjadi saksi adalah umat akhir zaman. Kenapa? Karena kita membaca Al-Quran. Hari ini baru kadang-kadang kita baru diajak ke masjid. Tak singgung pula kadang-kadang suara azan kadang pas lo corong ke rumah. Pak, kita encik. Padahal dulu Masya Allah diusir dari kampung, bahkan dikucilkan lagi demi dakwahnya bagaimana manusia ini beriman. Nanti bapak dan ibu tidak ada alasan nanti di akhirat. Kenapa satu orang ini tidak beriman kepada Allah? Diceritakan dalam surah Al-Mulk, alam ya'tikum nadhir. Tidak adakah datang orang yang memberikan peringatan? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Maka dia katakan benar, sudah datang orang yang memberi peringatan. Fakadzdzabna, kami dustakan. Tidak ada alasan. Ini tanda sayangnya Allah kepada umat ini, kepada manusia. Maka Allah hantar kekasih-kekasihnya Allah supaya manusia ini beriman kepada Allah. Nyatanya bagaimana Bapak Ibu? 7 miliar penduduk dunia, 1, miliar orang Islam. 1, miliar itu dibagi lagi, banyak yang kurang. Yang banyak meninggalkan sholat siapa Pak? 1 miliar, 1,5 miliar orang Islam Pak Bu. Kalau kita survei, banyak yang meninggalkan sholat daripada yang sholat. Ada yang sholatnya seminggu sekali setiap Jumat. Ada yang sholatnya 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Ada yang sholatnya sebulan, Ramadan. Kalau Ramadan di belakang imam langsung deh. Abi Ramadan, Abi dah sholat. Ada yang sholatnya kapan? Setiap hari sholatnya tengok. Jemaah maghrib kita tadi 3 soft. Bu, tengok waktu subuh. Berapa Pak? Maghrib 3 soft. Kalau subuh? Bisa-bisa kalau hujan hari, mati lo lampu, rinai lo deh salah saya. Bisa-bisa Pak imam dengan garib aja lagi yang sholat. Melihat orang Islam tengok waktu maghribnya, melihat betul-betul orang beriman tengok waktu subuhnya.
Man shalla bardaini dakhalal jannah, kata Nabi. Barang siapa yang salat di 2 waktu dingin, niscaya wajib baginya surga. Hari ini mana banyak, Pak? Maghrib dengan subuh lebih banyak maghribnya. Subuh sangat sedikit. Kadang-kadang seperti tadi kita cuma ori-ori aja. Kadang awak jadi imam agak barat juga Pak. Kepanjang nanti berdehem pula makmum. Kadang-kadang orang awak kan banyak triknya. Panjang imam sikit kan. Nggak juga bisa mulai batuk dia. Itu dah kode etik tuh. Kode etik kita kadang-kadang jadi imam. Maknanya jangan panjang-panjang Ustaz. Awaklah tua. Jadi Bapak dan Ibu memang unik. Manusia ini memang unik. Untuk Bani Israel itu Bapak dan Ibu Allah kirim 1000 nabi. Bahkan Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada Bani Israel itu. Di zaman Nabi Musa alaihissalam Bapak dan Ibu, ketika mereka ini kan terjadi pembunuhan. Di zaman Nabi Musa ini terjadi pembunuhan. Tidak ada yang ngaku. Kemudian mereka ngadu kepada Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana caranya Musa? Tidak ada. Mungkin orang mau perang nih. Satu suku nih mau perang nih. Berdua mau perang. Karena tidak ada yang mengaku jadi pembunuhnya. Maka Nabi Musa kalimullah doa kepada Allah karena menyelesaikan masalah. Sebetulnya Bani Israel ini kalau dia tanya langsung jawab selesai. Kata Nabi Musa disuruh sembelih sapi. Bani Israel kok kari-karingkang karyango. Banyak tanyo. Musa, jawinya ada apa? Sapinya ada apa Musa? Sapinya perawan, belum apa lagi. Warnanya apa Musa? Warnanya iko. Kemudian yang model lain Musa. Banyak kali tanyanya. Hampir-hampir Allah Ta'ala menurunkan azab kepada mereka. Karena banyak tanya itu. Tapi mereka taat juga kepada Nabi Musa, ikut Nabi Musa selama 40 tahun berada di padang teh. Padang teh itu Pak Bu, model padang itu cuma muta-muta situ aja. Tak bisa keluar selama 40 tahun. Dan dia ikut ajakan Nabi Musa. Apa perintah Nabi Musa mereka taat. Ketika itulah mereka, ketika ibu-ibu melahirkan, langsung pakai baju bayinya. Besar badan bayinya, besar pula bajunya. Jadi bajunya cieknya sampai mati. Kadang orangnya gadang bajunya. Kalau mereka lapar Bapak dan Ibu, Allah berikan manna wassalwa, makanan daripada surga. Tatkala mereka kehausan, maka Nabi Musa pukul batu. Terbelahlah dari batu ini, terpancarlah 12 mata air. Kenapa 12 mata air Bapak dan Ibu? Orang Yahudi itu terbagi 12 golongan. Dan dia tidak mau bergabung-gabung, tidak mau. Tetap dia aja. Maka Nabi Musa pukul batu, maka terbagilah. Terkeluarlah daripada batu itu 12 mata air. Setiap kabilah 1 mata air. Nabi Ibrahim alaihissalam punya 2 orang istri. Kemudian dari 2 orang istri ada 2 orang anak Nabi. Satu Nabi Ishak, satu Nabi Ya'qub, Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak ini lahirlah Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya'qub alaihissalam punya anak 12 orang. 12 orang inilah kakek buyutnya Bani Israel. Israel itu panggilan daripada Ya'qub alaihissalam. Bani itu anak-anak Israel, anak-anak Ya'qub namanya. Bani itu artinya anak Pak. Israel itu panggilan Nabi Ya'qub. Bani Israel, bukan Israel ya. Awaknya kadang-kadang Israel tuh, belum tahu, belum tentu. Bani itu adalah anak, Israel itu panggilan Nabi Ya'qub. Bani Israel itu adalah anak-anak keturunan anak Nabi Ya'qub alaihissalam. Anak Nabi Ya'qub itu ada 12 orang. Dari 12 orang itu ada namanya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi juga. Yang lain pun Nabi juga, tapi yang terkenal, yang wajib kita imani 25 Nabi itu termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. 12 orang Nabi inilah kakek buyutnya anak keturunan daripada orang-orang Yahudi. Bagaimana Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada Yahudi, orang-orang Yahudi.
Kalau mereka kepanasan Bapak Ibu, tidak ada AC dulu Pak. Jadi bagaimana kalau dia panas maka dinaungi oleh awan. Dinaungi oleh awan. Begitu Allah berikan kemuliaan-kemuliaan kepada mereka tatkala mereka taat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kejadiannya bagaimana Pak Bu? Ketika Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia, mereka tidak taat lagi. Maka Allah Ta'ala diceritakan di dalam surah Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Itu dalam ayat yang lain. Allah Ta'ala telah menunjuki kepada orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapakah orang-orang yang Allah berikan nikmat? Minan nabiyyin, para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang benar. Wasyuhada, orang-orang berjuang di jalan Allah. Was-salihin, dan orang-orang soleh. Ghairil maghdu, Allah murka kepada siapa? Orang Yahudi. Waladhdallin, dan Allah Ta'ala murka juga kepada waladhdallin, orang-orang yang sesat itu adalah orang Nasrani. Dalam tafsir Jalalain dikatakan ghairil maghdu itu adalah Yahudi, waladhdallin itu adalah orang Nasrani. Orang Nasrani mengatakan Allah Ta'ala 3, berbilang. Padahal Allah Ta'ala tunggal, Isa. Maka dakwah Nabi-Nabi itu mengenalkan kepada manusia bagaimana beriman kepada Allah. Sampai kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Antara Nabi kita dengan Nabi Isa AS jaraknya 600 tahun. Tidak ada, terputus zaman kenabian. Sekarang kalau ada yang ngaku Nabi Pak, maaf Pak, boleh sebetulnya dipenggal kepalanya. Karena kita tidak negara Islam. Kalau negara Islam, selesai itu. Karena negara kita NKRI. Kalau negara yang syariat Islam, mengaku Nabi langsung. Karena tidak ada Nabi lah. Nabi terakhir itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan umat Nabi SAW ada naibnya para Nabi. Kita inilah yang melanjutkan kerjanya Nabi. Kitalah yang mengingatkan saudara kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ceritakan dalam surah Ali Imran. Kalian ini adalah umat terbaik, dikeluarkan untuk manusia. Kerjanya apa Bapak Ibu? Saling mengajak kepada kebaikan. Satu orang bapak mengajak istri dan anaknya untuk taat pada Allah. Ya Pak. Jadi kalau anak kita sudah menikah Pak, anak perempuan kita kan kita sudah akad nih. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku dengan mahar sekian tunai. Maknanya sudah berpindah kewajiban orang tua kepada suami. Suamilah yang mendidik anaknya atau istrinya, mengarahkan dia untuk masuk surga atau nerakanya Allah. Orang tua sudah berlepas tangan. Jadi suamilah. Kalau bahasa kita nih, nak, ini aku serahkan istrimu, anak aku kepada engkau. Sekarang engkau yang bertanggung jawab memasukkan dia ini ke dalam surga atau masukkan dia ke dalam neraka. Engkau yang bertanggung jawab. Aku sudah serahkan. Hari ini ada seperti itu Pak. Kadang-kadang ketika sama kita anak rajin sholat, tutup aurat. Ketika sama suaminya ada kayak artis deh. Pada setiap kita, kepala keluarga berhak mendakwai istri dan anaknya, bahkan mengarahkan istri dan anaknya untuk taat kepada Allah. Kita pemimpin, kita pengurus masjid berhak bagaimana mengajak warga yang ada di sekitar kita. Nabi tidak ada, mungkin Nabi datang. Bagaimana masyarakat ini datang ke masjid. Sebagai RT berkewajiban mengajak warganya untuk taat. Pemimpin dunia Pak, diakui oleh dunia itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Gelarnya Amirul Mukminin. Sayyidina Umar ini senantiasa berkeliling setiap malam Pak. Ronda dia, tanpa pengawal. Kalau ada masyarakatnya yang tidak makan, ada masyarakatnya dalam keadaan membutuhkan, atau dalam keadaan kesusahan, maka Sayyidina Umar ini ronda dia. Suatu ketika dia dapati satu kemah
Ada ibu dengan anaknya dalam keadaan menangis. Maka dia tengok, wahai ibu, apa yang engkau masak? Maka dia tengok rupa ibu tu masak batu. Karena tidak ada yang dimakan, anaknya dalam keadaan menangis. Untuk menipu anaknya, bentar lagi masak nih. Bentar lagi tidur dulu ya. Maka langsung Sayyidina Umar katakan, wahai ibu, apakah tidak tahu khalifah Sayyidina Umar dengan keadaan kalian seperti ini? Maka apa jawab ibu ini? Kami ini kan rakyat dia. Kami ini kan warga dia. Seharusnya pemimpin mengetahui keadaan umatnya, keadaan warganya. Dia pemimpin. Atau tahu keadaan kami. Kami dalam keadaan kelaparan. Padahal di depan itu ada Sayyidina Umar. Maka langsung putar kepala, Sayyidina Umar balik ke Madinah. Kemudian dia ambil ke Baitul Mal. Dia ambil gandum, dia ambil minyak, dia ambil pakaian untuk keperluan-keperluan, maka dia angkat. Dibawa ke tenda itu. Kemudian dia nyalakan tungkunya, kemudian dia masakkan rotinya. Setelah masak dihidangkan kepada keluarga ini. Setelah itu mereka makan dalam keadaan gembira, anak-anak dalam keadaan gembira, maka Sayyidina duduk di bawah. Maka apa kata Sayyidina Umar kepada pembantunya Aslam? Tadi ketika aku datang, aku lihat mereka ini dalam keadaan menangis. Hari ini aku ingin juga. Sekarang aku ingin melihat mereka dalam keadaan tertawa. Apa jawaban aku di hadapan Allah nanti? Ketika ada wargaku, ketika ada rakyatku, mereka dalam keadaan kelaparan. Mereka dalam keadaan kesusahan. Tetapi pemimpinnya tenang-tenang saja. Tidak mau bertanggung jawab kepada warganya. Inilah raja, Pak. Pemimpin yang ditakuti oleh seluruh dunia takut. Mendengar Umar aja takut. Bahkan kalau diceritakan kisah Sayyidina Umar ini Bapak Ibu. Kalau Sayyidina Umar ini berjalan Pak Bu, 40 hari setan tidak lewat itu. Berjalan ini. Setan 40 hari tidak berjalan di situ. Tetapi bagaimana Sayyidina Umar tanda cintanya kepada Nabi kita. Singanya padang pasir, jawaranya kota Mekah, jawaranya Quraisy. Ketika dia masuk Islam, maka dia bela Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan rela berkorban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan rela bermujahadah, bersusah payah demi membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan risalah. Sehingga di zaman Khalifah Umar 2/3 dunia ini dalam keadaan kekuasaan orang Islam. Ada salat tarawih karena berkah Sayyidina Umar. Hari ini Pak Bu, Nabi tidak ada lagi Pak. Para ulama ada banyak meninggal. Sementara yang lahir masih banyak. Maka setiap kita ini berhak menyampaikan ini agama. Tidak mesti dia jadi ustaz. Ada tetangga kita belum salat, mari Pak kita salat ke masjid. Ibu-ibu kepada anak-anak di rumah, mari nak solat. Muru auladakum bis solah. Saya ni Pak, maaf Pak Bu. Saya dah keliling 8 negara Pak. Walaupun model kayak gini-gini aja. Sudah 8 negara saya berangkat. Indonesia ni cuma Kalimantan belum saya injakkan kaki lagi. Dah keliling ni. Sangat sedih kita. Negerinya Serambi Mekah. Mengaku adat pesandi sarak pasari kitabullah, sarak mengatur adat memakai setitik nak jadikan lawi, sakapan nak jadikan gunung, alam tak kembang jadi gunung. Ini pepatah orang Minang. Tapi keadaannya terbalik dengan pepatah itu. Tatkala suara azan datang, terkejut dia. Pak, kok azan Pak? Ini waktu zuhur. Biasa kami solat tu azan itu seminggu sekali Pak, Jumatan. Sekampung orang mengusir kita Bu, karena kita menghidupkan masjid. Bapak dari mana? Ambogo, orang Minang, asli Minang bilang. Sangko apa orang Arab? Ya memang awak Arab malum juga. Kalau dibilang orang Arab memang tampang Arab bilang. Tapi kita kan menghidupkan budaya Minang kan, kembali ke surau menghidupkan masjid. Hari ini orang Islam telah tinggalkan masjid. Mana lebih banyak di masjid atau di pasar Pak Bu? Padahal Nabi katakan ahabul biladi ilallahi ta'ala masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling Allah cintai
tempat yang paling Allah rahmati adalah masjid. Dan tempat yang Allah paling benci adalah pasar. Hari ini kalau kita tanya, kalau kita bertamu datang ke rumah, kita tanya kepada anaknya, Pak, Dek, ada bapaknya di rumah? Maka anaknya kata, Bapak di pasar, Pak. Kapan pulang? Kalau pulang nggak tahu, Pak. Kalau kita tanya, Dek, ada bapaknya? Ada. Di masjid. Pulangnya kapan? Sebentar lagi pulang. Baru imam ucap Allahumma antas salam. Dia Allahumma antas jalan langsung, Pak. Tidak ada zikir, tidak ada doa, langsung terbang. Nah, kalau ditanya di masjid cepat pulangnya. Tapi kalau ditanya di pasar, di kantor, di tempat kerja lama pulang. Karena tidak pulang-pulang. Nah. Padahal masjid ini Masya Allah nih. Bagaimana kita tengok kisahnya. Kalau kita 2015 itu kami berangkat ke Papua Nugini, Pak. PNJ, seberang Papua. Situ cuma dapat 2 masjid. Masjid pun Masya Allah. Coba kita bayangkan Indonesia tahun 60-an, Pak. Kalau hari hujan banjir. Lantainya jerami, tanahnya kasih jerami. Tidak ada, jangankan lampu, sinyal pun tak ada. WC pun tak ada waktu. Azannya manual lah. Maka waktu itu saya terbayang lah, beginilah zaman dahulu ketika Bilal mengumandangkan azan tanpa mikrofon. Tapi kenapa waktu itu setiap orang Islam yang mendengar suara azan mereka datang ke masjid? Padahal tidak ada pengeras suara, tidak ada penyampai, tidak ada fasilitas di masjid Nabi. Tonggaknya daripada tonggak kurma, atapnya daripada daun kurma, lantainya daripada pasir. Ketika Nabi sujud dalam keadaan Nabi ini ada bekas pasir di kening Nabi. Tapi setiap orang Islam waktu itu sudah melaksanakan sholat. Padahal teknologi nggak ada, Pak. Kenapa bisa terjadi, Bapak dan Ibu? Hakikat iman sudah menghujam dalam hati manusia. Secara zahir ya Bilal mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Secara hakikat Allah telah panggil. Maka orang yang ada dalam hatinya hakikat iman tatkala mendengar takbir, hanya Allah yang maha besar. Pekerjaan dia kecil, perdagangan dia kecil, sawah ladang kecil, keluarga kecil, maka dia tinggalkan, dia datang menuju Allah Ta'ala. Sangat sedih, Pak. Ada yang masjid itu, Bu, Pak, yang datang ke masjid itu kambing. Awak datang bajang gue lo, oleh sama lo, kata orang kampung kan cimi elo, astek kan? Iya, tahi kambing itu semua isi Pak masjid tu, Pak. Begitu tidak ada yang solat lagi. Di dalam riwayat hadis, apabila ada 3 orang di suatu kampung, mereka tidak mendirikan solat berjamaah, tidak ada dikumandangkan suara azan, maka syaitan sudah menguasai kampung itu. 3 orang di suatu kampung tidak dikumandangkan suara azan, maknanya syaitan sudah menguasai seluruh kampung. Pentingnya syiar azan. Sedih kita, Pak. Kalau kita tengok negara-negara lain, saya ke India sudah berangkat, Pakistan sudah berangkat, Bangladesh sudah berangkat, Sri Lanka, PNJ, Arab Saudi terakhir. Kadang-kadang iri kita. Kita nyangka India tuh muslimnya kuantitas menang kita, Pak. Persen menang maksudnya. Kuantitas kalah. India tuh penduduknya 1 miliar, penduduk Islam 40%, 400 juta. Awak 250 juta, 80%, cuma 200 juta lebih. Bangladesh itu penduduk Islamnya 85%. Pakistan tuh lebih banyak juga. Tetapi kita tengok masjid-masjidnya makmur, Pak. Solat subuh seperti solat Jumat. Rata-rata yang imamnya hafiz Quran. Maaf, kalau di sana tuh Pak, anda hafiz Quran minggir. Aja coba-coba nanya. Kalau di Indonesia kan enggak, yang pentingnya tua, sesepuh. Kadang-kadang maaf, jadi imam seumur hidup. Awak gantikan langsung marajuan. Kok kira ada di masjid kami itu, Pak? Imam seumur hidup, Bapak. Cuma karena saya pandai gosok-gosok aja, bisa diopornya sedikit. Yang lain tak mau opor.
Awak dah tahu trik apa tu? Kalau dah letih dia kode tu. Dah naik kan. Atau nanti waktu Jumatan Pak, kan baca alif lam mim sajadah, al-insan. Kadang-kadang Bapak itu kadang salah-salah diopor lah. Bisa diopornya. Kalau enggak jadi imam seumur hidup Pak. Tahu kamu nih, masjid ini dari musola kami sudah imam saya di sana, di sini kata. Sedih kita Pak. Maka ini Masya Allah Bapak Ibu yang mulia, kesempatan terbaik bagi kita untuk bangun. Kalau jemaah kita masjid kita ini ada 20 orang, 30 orang Pak. Ini stoknya panjang nih, 2, 3, 5, 7 lah. Dekat 10 lah. Kali 35. 10 kali 35 berapa Pak? 350 orang. Berapa kakak kita Pak? Sekitar masjid ini. Ada 200 Pak. 200 kepala keluarga. Taruhlah dikurangi dengan janda-janda. Tinggal 180. 180 orang itu kepala keluarga. Tambah ibu udah berapa Bu? 360. Tambah anak 1. 720. Kalau saya ini anaknya mau 5 Pak. Gimana tuh Pak? Satu aja ada 720 jemaah masjid kita. Kalau 720 orang masuk masjid Al-Masito ini macam mana Bu? Masya Allah. Nampaknya tingkatkanlah besok Pak katanya kan. Tak muat jemaahnya lagi. Kalau seluruh orang Islam sudah memakmurkan masjid, menghadiri solat berjamaah, disitulah Allah Ta'ala akan berikan keberkahan. Sambung Pak? Atau berhenti Pak? Sambung laga Domini ya. Kau tak gajang lah masalah cerita. Sekiranya seluruh masyarakat, seluruh orang Islam sudah memakmurkan masjid, walau anna alal qura amanu lafat wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Jikalau penduduk kampung dia iman dan takwa kepada Allah, lafatahna, lam itu lam taukid. Maknanya pasti. Pasti Allah Ta'ala berikan, bukakan keberkahan langit dan bumi. 200 kakak dibagi ini belum sampai nih Pak, 60 orang. Masih kurang, sepertiga orang. 50% aja orang Islam memakmurkan masjid, di situ nanti akan nampak. Kalau lewat 50% orang Islam memakmurkan masjid, disitulah keberkahan Allah beri. Ekonomi dikuasai orang Islam. Hari ini kenapa orang kafir menjajah negeri Islam? Karena negeri Islam itu keluar berkah. Minyak, keluar emas, keluar ini. Maka itu, intinya itu tuh Pak. Negeri Islam itu makmur. Kenapa? Masyarakatnya bertakwa pada Allah, maka Allah berikan keberkahan langit dan bumi. Itu intinya. Bukan gara-gara ini, gara itu. Karena negeri Islam itu makmur. Maka hari ini kalau kita kampung kita ingin makmur, negeri kita mau makmur, maka pertama kali mari kita sama-sama memakmurkan masjid dengan menghadirkan, kalau bisa satu orang ajak satu orang. Satu orang ajak satu orang untuk sama-sama memakmurkan masjid kita. Maka dengan cara inilah kita sebagai naibnya baginda Nabi. Nabi telah tiada, tapi kita melanjutkan perjuangan Nabi. Nabi tidak bisa dakwah lagi, tapi kita umat bisa dakwah, saling ajak mengajak. Kemudian kita saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita. Yang benar hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari kebenaran saya. Supaya majelis kita dirahmati oleh Allah Taala, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.